Para perempuan tangguh di sekitar Nabi, bibi-bibi yang menguatkan dakwah dari balik layar. Di balik kerasnya tekanan Quraisy. Di balik boikot, siksaan, dan pengucilan. Ada perempuan-perempuan tangguh. Yang berdiri tanpa ragu. Mereka bukan sekadar keluarga. Mereka adalah benteng. Mereka adalah saksi. Mereka adalah bagian dari denyut awal dakwah Islam. Mereka adalah para bidadari Muhammad. Dan hari ini, kita akan mengenal para perempuan luar biasa. Yang namanya jarang disebut. Tetapi jejaknya tak pernah hilang dari sejarah. 1. Syafiah, ibu dari singa yang lahir dari rahim keteguhan. Namanya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Putri Abdul Muttalib. Salah satu bibi Rasulullah. Sebelum Islam, ia menikah dengan Al-Harits Harb, saudara Abu Sufyan. Setelah suaminya wafat, ia menikah lagi dengan Al-Awam ibnu Walid. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak, yang kelak menjadi salah satu sahabat besar. Al-Zubair ibnu Al-Awam. Syafiah masuk Islam di masa awal. Saat Islam masih lemah. Saat orang-orang yang memeluknya harus siap disiksa. Ia dan anaknya mengalami tekanan, hinaan, bahkan pengucilan. Namun ia tidak mundur. Ia hijrah ke Madinah bersama Al-Zubair. Seorang ibu yang melahirkan singa. Ternyata lebih dahulu menjadi singa dalam keteguhan iman. 2. Ummu Hakim Al-Baidah. Dikenal sebagai Al-Baidah. Beliau menikah pada masa jahiliyah dengan Quraisy ibnu Rabi'ah. Dan memiliki 4 anak, Amir, Arwa, Talhah, dan Ummu Talhah. Putrinya, Arwa, menikah dengan Affan ibnu Abi Al-Ash. Dan melahirkan seorang anak, yang kelak menjadi khalifah ketiga, Utsman ibnu Affan. Dari jalur keluarga inilah lahir seorang pemimpin besar umat Islam. Al-Baidah juga pernah menikah dengan Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Dan memiliki anak-anak yang menjadi bagian dari dinamika sejarah Quraisy. Jejaknya mungkin tak banyak ditulis panjang. Namun dari rahimnya lahir generasi penting dalam sejarah Islam. 3. Atikah, perempuan yang melihat kekalahan Quraisy dalam mimpi. Atikah binti Abdul Muttalib. Ia menikah dengan Abi Umayyah ibnu Al-Mughirah, ayah dari Ummu Salamah, yang kelak menjadi istri Rasulullah. Salah satu anaknya, Zuhair, masuk Islam. Dan termasuk orang yang berani merobek surat baikot Quraisy yang digantung di Ka'bah. Sebelum Perang Badar terjadi, Atikah bermimpi tentang kekalahan Quraisy. Mimpi itu menjadi kenyataan. Ia masuk Islam di Makkah. Namun baru hijrah setelah Perang Badar. Sayangnya, setelah tiba di Madinah, catatan tentang kehidupannya nyaris tak ditemukan lagi dalam kitab-kitab sirah. Seakan sejarah menyimpan namanya dalam keheningan. Namun satu hal pasti. Ia adalah perempuan yang hidup di masa genting. Dan tetap memilih iman. 4. Umaymah, ibu dari istri Nabi. Umaymah binti Abdul Muttalib menikah dengan Jahsy ibnu Riyab. Dari pernikahan ini lahir beberapa anak, di antaranya Abdullah, Ubaidillah, dan seorang putri yang kelak menjadi istri Rasulullah, Zainab binti Jahsy. Bayangkan, seorang bibi Nabi, yang putrinya kemudian menjadi Ummul Mukminin. Rumah tangga Umaymah melahirkan orang-orang yang hadir dalam berbagai peristiwa besar Islam. 5. Arwa, beriman di tengah intimidasi. Arwa binti Abdul Muttalib. Menikah dengan Umair ibnu Wahab dan memiliki putra bernama Tulaib. Putranya masuk Islam lebih dahulu. Dalam kondisi tekanan yang sangat berat. Konon Arwa menyampaikan syahadatnya melalui lisan putranya kepada Rasulullah. Konsekuensinya? Intimidasi, penyiksaan, tekanan sosial. Namun Arwa dan putranya menjalaninya dengan kesabaran. Sebagian riwayat menyebutkan beliau wafat sekitar tahun 15 Hijriah. Seorang perempuan yang namanya jarang disebut. Tetapi ketabahannya layak dikenang. 6. Barrah, nenek dari para mujahid. Barrah menikah dengan Abdul Asad ibnu Hilal. Dan melahirkan Abu Salamah, sahabat yang ikut Perang Badar. Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah. Setelah Abu Salamah wafat,
Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Dari jalur inilah, Barrah menjadi bagian dari lingkaran keluarga besar Nabi. Setelah suami pertamanya wafat, Barrah menikah lagi dengan Abu Ram ibnu Abd al-Uzza dan memiliki anak yang juga ikut dalam Perang Badar. Rahimnya melahirkan pejuang-pejuang. Apa yang bisa kita ambil dari para bibi Rasulullah? Mereka hidup di masa paling berat. Masa ketika Islam belum menang, belum berjaya, belum dihormati. Sebagian masuk Islam lebih awal. Sebagian mengalami tekanan. Sebagian namanya hampir hilang dari buku sejarah. Namun satu hal yang pasti, mereka adalah bagian dari fondasi dakwah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memilih iman. Meski harus menghadapi risiko sosial dan keluarga. Kita sering mendengar tentang para sahabat lelaki. Tentang perang. Tentang kepemimpinan. Tentang strategi. Namun di balik itu semua, ada para perempuan yang mendidik, melahirkan, mendukung, dan bertahan. Para bibi Rasulullah mengajarkan bahwa peran perempuan dalam dakwah bukan pelengkap. Mereka adalah pilar. Di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada generasi sepupu Rasulullah yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar Islam. Karena semakin kita mengenal keluarga beliau, semakin kita memahami bahwa dakwah ini dibangun oleh banyak hati yang rela berkorban. Sampai jumpa di episode selanjutnya.